Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, semoga tetap dapat limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah dan ridhonya, amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita melanjutkan materi pelajaran kitab Jawahirul Kalimiyah tentang keimanan bil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya kita tawassul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Liridaillahi ta'ala idatihi wa nurihi wa rahmatihi subhanahu wa ta'ala. Li syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nifkaramati alailah. Li barakati ma'alifil kutub alati ta'ala. Li barakati ma'asyayikhina ma'asyayikum usan jami'i ma'asyayikhina Usan khasah Bahya al-Karim ya Masudi Bahya Mafras Alim Bahya Jali Bahya Imam Yahya Mahyasis Mansur Bahya Habibullah Syahid Matas Masahim Bibarakatihim Na'afanallahu bi'ulumihim Syahidillah lanamallahum al-Fatihah Alhamdulillah syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Iya kan yang betul Iya kan Bismillahirrahmanirrahim. Al-mabhasul awal. Al-mabhasul pembahasan al-awal ka awal iku fil imani dalam nerangake iman percaya billahi kan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa nujaake ingsun lan maha sucine Allah. Subhanahu wa nujaake ingsun lan maha sucine Allah wa ta'ala maha luhur sapa Allah. Bahasan yang pertama yaitu tentang iman pada Allah. Mahwal iman. Apakah itu iman? Iman secara bahasa, secara lugat, dimana tasdik percaya. Jadi iman itu mempercayai segala apa yang dibawa oleh Rasulullah yang berasal dari Allah. Maksudnya kita meyakini, mempercayai segala apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad untuk kita amalkan, untuk kita kerjakan, itu kita bisa meyakini secara laziman, i'tiqadan jasiman dan mantap. Itulah iman. Terus apa bedanya dengan Islam? Kalau Islam itu selalu ingkiat, nurut, tunduk. Di Islam itu tunduk semata-mata kita beramal, beribadah hanyalah menyerahkan diri kita pada Allah Rabbul Alamin. Semata hanyalah menyerahkan diri pada Allah Rabbul Alamin. Itu kalau Islam. Berarti seakan-akan iman itu merupakan percayaan batin kita, batiniah kita percaya dan meyakini, terus diaplikasikan dengan Islam. Kita tunduk nurut pada segala apa yang diperintahkan Allah dan dilarang oleh Allah yang dibawa atau lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jadi seakan-akan iman itu pekerjaan batin, Islam itu pekerjaan zahir. Nah, kedua-duanya itu tidak bisa dilepaskan. Ada kaitan erat antara iman dan Islam. Ya, bahkan kemantapan hati itu iman. Mantap hati kita meyakini, mempercayai
Bahasanya apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah itu hak secara yakin. Kemudian bagaimana cara kita iman pada Allah? Soal kaifa iklan kaya apa al iman utawi manake billahi lan Gusti Allah Subhanahu wa taala ijmalan kelawan gemblengan lan global, tidak secara detail lagi secara global. Jawab, wa utai iman billahi ijmalan iku anak tak kita ya to nekota kita ngiyakinake kita annallaha subhanahu wa ta'ala sedune Allah subhanahu wa ta'ala iku mutasifun dat kang bersifatan bijami sifatil kamali kelawan sekabehane sifat kasampurnan. Bijami sifatil kamali kelas kabehane pira-pira sifat kasampurnan. Wa munazahun lan dat kang den bersihake an jami'i sifatin nuksoni saking sekabehane sifat kang kurang. An jami'i sifat nuksoni saking sekabehane sifat kang kurang. Jadi kita iman pada Allah secara global, kita meyakini sebenarnya Allah SWT itu zat yang bersifatan dengan semua sifat sempurna. Sempurna itu 100%, sempurna, tidak ada kurangan, dan dibersihkan dari semua sifat kekurangan, cacat. Ini sempurna 100%, tidak ada sama sekali, tidak ada kurangan sama sekali, karena maha sempurna. Kalau kita membahas tentang iman, kita tidak terlepas dengan sifat wajibnya Allah, sifat mukhalnya Allah dan jawas. Sebab hukum akal itu ada 3, wajib, mukhal, dan jawas. Nanti lebih lanjut akan dibahas apakah wajib itu. Sebelumnya sebagai pengenalan saja, kita iman pada Allah dalam artian kita harus mengetahui, mengenal pada suatu atau sifat yang wajib pada Allah, dan sifat yang mukhal pada Allah, dan sifat wenang dan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita juga tak cukup iman Allah, percaya pada Allah, itu tidak, tapi minimal kita mengetahui perkara-perkara yang wajib bagi Allah, mukhal bagi Allah, dan jaiz bagi Allah. Itu yang mana semuanya sifat-sifat Allah itu sempurna dan terlepas dari sifat kekurangan, sifat mukhal, bersih dari sifat mukhal. Soal kaifa kaya apa iman utawi manake billahi subhanahu wa ta'ala kelawan Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan kelawan perinci-perinci, lan mendetail, dengan detail. Jawab, wa utawi al iman tafsilan iku anak takida yen to nekotake kita annallaha subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun kang bersifatan bil wujudi kelawan sifat wujud, wal kidami lan sifat kidam wujud ono. Kidam itu dingin tanpa kawitan, wal baqi lan sifat tetep langgeng tanpa pungkasan. Kidam itu dingin tanpa kawitan, baqi langgeng tanpa pungkasan.
wal mukhalafatil khawadisi lan sifat mukhalafatil khawadis nulayani maring perkara kang anyar atau makhlukat semua yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengan khawadis, dengan makhlukat mukhalafah wal qiyami binafsihi wal qiyami lan jumenengi binafsihi lan dzati Allah wal wahdaniyati lan ijen tunggal esa wahati lan sifat sugeng urip wal ilmu lan sifat ilmu mengetahui wal qudran kuwasa wal iradati lan berkehendak ngersakake wasam'i lan midanget krungu wal basari lan melihat lan ningali lan melihat wal kalamilan dedawuhan bicara kalam wa anna Gusti Allah iku hayyun tat kang sugeng hidup hayun tat kang sugeng atau hidup alimun tur kang udaneni qadirun tur kang kuwasa muridun tur kang ngarepake tengersake samiun tur kang midanget basirun tur kang udaneni basirun tur kang mirsani mutakallimun tur kang dedawuhan guneman. Jadi kita iman pada Allah secara tafsil, kita harus mengetahui, memahami sampai kita meyakini semua sifat-sifat wajibnya Allah mulai wujud sampai kalam atau mutakaliman itu harus kita yakini secara seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Allah itu wujud, Allah itu dahulu tanpa mulaan, langgeng selama-lamanya, tidak akan ada pungkasannya. Soal kaifa iku kalih kaya apa? Kaifa iku kalih kaya apa? Al-i'tiqadu ta yakinake bil wujudillah lan wujud Gusti Allah taala. Jawab wa utai al-i'tiqad bil wujudillah iku anak takidah yang tone kota kita penyakinake kita. Anallah taala Gusti Allah taala iku maujudun kang maujud. Kewujudan kang maujud an wa ana wujud wujud Allah bidatihi lan dzati Allah iku laisa ora ana apa wujuduhu. Iku laisa ora ana wujud iku biwasitati syai'in lan lantaran suci. Iku biwasitati syai'in lan lantaran suci. Wa ana wujud dan setuhne wujud Allah iku wajibun wajib. La yumkinu kang ora kongang ora mungkin. La yumkinu kang ora kongang ora mungkin apa ya haqqahu tetemu ing Gusti Allah apa adamun ora ana. Apa adamun ora ana. Pertama kita meyakini tentang wujudnya Allah. Wujudnya Allah itu bagaimana? Kita harus meyakini sebenarnya Allah itu maujud, zat yang maujud. Tapi wujudnya itu tidak sama dengan makhluk. Wujudnya Allah itu bidzati, pada zatnya Allah. Pada zatnya Allah. Tidak menempat. Wujudnya Allah tidak menempat. Wujudnya makhluk itu menempat pada suatu tempat. Allah tidak menempat. Dan wujudnya laisa biwasitati syai'in, tidak ada perantara suatu apapun. Kalau Allah itu nanti wujudnya Allah dengan perantara sesuatu berarti sama dengan makhluk. Tidak mungkin Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Dan wujudnya Allah wajib pasti. Tidak mungkin Adam, tidak mungkin Allah tidak ada. Sebab apa? Secara logika kita meyakini setiap ada perkara yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Nah, untuk meyakinkan kita bahasanya Allah itu wujud, dasarnya apa? Ya dasarnya jelas, hadil makhlukat,
Semua makhluk. Masya Allah itu makhlukat. Karena Allah sang Khalik, sang Khalik pencipta. Lah, setiap ada suatu atau makhluk pasti ada Khaliknya, yaitu Allah. Jadi dalilnya, buktinya ada alam semesta. Alam semesta ini bukan bukti pasti ada yang menciptakan. Itu. Dan wujudnya Allah itu tidak ba'da adam. Jadi dalilnya itu adil makhlukat maujudatun ba'da adamin. Di makhlukat itu saatnya enggak ada terus menjadi ada, diciptakan Allah. Dan setiap perkara yang wujud yang tadinya enggak ada terus menjadi ada, itu berarti ada yang mewujudkan, itu Allah. Sehingga semua makhluk ini pasti ada menciptakan, yaitu Allah. La budda laha min mujidin. Itu. Dan baru datangnya alam semesta ini cuma masuk kudus. Ini dalil wujudnya Allah juga. Karena setiap perkara yang baru datang itu mesti ada yang perkara yang baru, pasti ada yang memperbarui. Tuh. Jadi kita secara logika, setiap ada perkara yang mewujud berarti ada yang mewujudkan. Dan setiap perkara ada yang baru berarti ada yang memperbarui. Tak mungkin semua makhlukat atau alam itu wujud qabla Adam, mungkin semua mewujud atau wujud ba'da Adam, sebelumnya tidak ada menjadi ada, itu pasti ada yang mengadakan. Sehingga di dalam kita memahami akidah secara logika, secara akal, secara mendasar, ini kita tidak terlepas dari 3 perkara, yaitu tentang wajib, mustahil dan jaiz. Tidak terlepas dari itu. Mahwal wajib, wajib ialah alladzi la yusaddiqu al-aqlu bi'adami, yaitu suatu yang mana akal tidak membenarkan tidak adanya. Itu wajib. Itu wajib, sifat wajibnya Allah. Nanti akal mesti membenarkan. Jadi tidak adanya wajib enggak mungkin, tidak membenarkan. Atau dalam arti lain wajib akli secara akal, yaitu adamu qabul intifa, tidak menerima tidak adanya. Akal tidak menerima tidak adanya. Jadi kalau Allah tidak wujud, tidak kidam, tidak apa, akal kita nggak menerima. Pasti menerima itu. Jadi tentang wujudnya Allah kita mesti menerima. Kalau tidak, Allah tidak wujud, itu akal kita nggak menerima. Sebab ada makhlukat pasti ada khalik, itu pertama. Kemudian kita juga tidak terlepas dari mukhal, sifat mukhal. Sehingga sifat Allah yang tidak terlepas dari sifat wajib, mukhal dan sifat jaiz tadi. Terus mukhal itu apa? Kalau mukhal itu adamu qabuli subut. Adamu qabuli subut. Berbeda dengan wajib, kebalikannya wajib akli. Wajib akli itu seperti
satu itu separuh daripada dua, itu akal kita menerima. Kalau satu itu sama dengan dua, akal kita nggak menerima. Jadi kalau kebalikannya istihalah dikobuli subut, tetapnya satu itu bahkan separuhnya dua, akal kita menerima. Tapi kalau satu itu sama dengan dua, lah akal kita nggak menerima. Kecuali kalau dua itu sama dengan satu tambah satu, nah, kita menerima itu qabul subut, tetapnya dua sama dengan satu tambah satu itu membenarkan. Akan tapi kalau akal kita tidak menerima adam qabul subut, seperti ada meja, ada bak dan sebagainya, itu ada pak tukang yang buat, nggak mungkin langsung wujud ada meja tidak ada pak tukang, pasti ada pak tukang. Berarti kalau ada meja itu tidak ada pak tukang, adanya meja tidak ada, itu bahasa moha, pasti ada meja, pasti ada tukang. Hingga kalau ada makhluk, ada alam semesta, ini kok tidak ada penciptanya, berarti moha, bab akal kita tidak menerima. Ini bukan secara akal. Atau wujudnya Allah itu ada syariknya, ada temannya, tidak satu, nah, itu juga moha, akal kan nggak menerima, nggak mungkin kalau Allah itu punya teman. Kalau Allah lebih satu nggak mungkin. Dan jawas, jawas itu qabul subut wal intifa, tetapnya suatu itu diterima oleh akal dan tidak ada juga diterima. Itu sifat jawas. Misalkan ada kabar Zaid pergi, ya, seorang pergi atau seorang makan, itu bisa terjadi, bisa tidak ada kata-kata khobar. Secara akal itu menerima tetapnya perginya Zaid dan tidak perginya Zaid. Secara akal. Kalau sifat jaiznya Allah, ya, kita akan dibahas setelahnya. Sifat wajib dan sifat mokal nanti. Lanjutkan dulu, nanti berpanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Kaifa al-i'tiqadu bil kitamilillahi subhanahu wa ta'ala. Kaifa kaya apa? Kaifa kaya apa i'tiqadu tanya yakinake bil kitam mitan sifat kitam lillahi ta'ala. Jawab huwa utawi al-i'tiqad bil kitam iku anak kita ini kota kita yakinan kita Allah Ta'ala sebenarnya Allah Ta'ala iku qadimun kang dingin tanpa kawitan. Qadimun kang dingin tanpa kawitan. Qadimun kang dingin tanpa kawitan. Nak nih ngarepake ingsun musonep. Nak nih ngarepake ingsun musonep. Anahu sunni Gusti Allah itu maujudun kang maujud. Anahu sunni Gusti Allah itu maujudun kang maujud. Qabla kulli syai'in dan sadurunge saben-saben suwiji. Qabla kulli syai'in dan saben-saben suwiji. Wa anahu sunni Gusti Allah iku lam yakun ora ana. Sapa Allah iku makduman kang ora ana. Fi waqtin dalam wektu suwiji mina apa sing beberapa waktu. Wa ana wujudan asne wujud Gusti Allah iku laisa ora ana sapa Allah, iku laisa ora ana lahu kudune Allah ada. Iku laisa ora ana lahu kudu wujudullah, nggih. Apa awalun kawitan? Apa awal kawitan?
Kedua, kita meyakini Allah itu punya sifat kita dahulu tanpa permulaan. Kemudian yang dimaksud Allah kitam itu oleh Kiai Musoneb ana majudun qabla kulli syai'in, wujudnya Allah sebelum segala sesuatu. Wujud apa? Ya entah, tidak ada masanya. Bab ana lam yakun maktuman fi waqtin minal awqat, dari masa ke masa itu sudah ada Allah, tidak ada awalnya. Ana wujudnya laisa lahu awalun, tidak ada permulaannya. Itu kapan? Ya ora kapan-kapan. Kita tidak bisa membayangkan. Pokoknya wujudnya Allah laisa lahu awalun. Itu saja, kita yakin itu. Tapi apa? Kita kembalikan lagi. Kalau Allah itu nanti ada awalnya, berarti berputar nanti. Terus ada yang awali Gusti Allah. Ada pasti ada atau sama dengan makhlukat. Sama dengan makhlukat kalau ada awalnya. Ini enggak mungkin. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un. Soal kaifa kali kaya apa etika tuteng yakin bil baqo ikan sifat baqo ya Allah Subhanahu wa taala. Jawab, huwa utawi al itiqad bil baqo lillah iku ana kita yen to nekotake ingsun, nekotake kita to ingsun ana Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala iku bakin kang tetep langgeng tanpa pungkasan. Wa anna baqul sunne tetep Gusti Allah iku laisa ora ana lahu kedue Gusti Allah apa nihayatun pungkasan. Berarti tidak ada batasnya. Allah langgeng selama tidak ada batasnya. Permulaannya tidak ada awalnya dan akhirannya tidak ada akhirannya, tidak ada batasnya. Tidak ada akhirannya. Bakin wanas Gusti Allah kaya sulu ora ilang aslan kelawan babar pisan blas. Allah tidak akan hilang sirna sama sekali. Wala haqu lan ora nemu ing Allah, wala ya hawarat nemu ing Allah, ora tetemu ing Allah. Apa adamu ora ana fi waktu dalam waktu suci minal awqat sing beberapa waktu. Tetap lama-lamanya dan tidak ada waktu akhirannya. La akhirah liwujudihi. Soal kaifa kalepe apa? Al itiqadu tang yakinake bi mukhalafati kelawan sifat oleh nuyane Allah Ta'ala lil khawatis maring beberapa perkara kang anyar teko. Lil khawatis maring beberapa perkara kang anyar teko. Lil khawatis maring beberapa perkara kang anyar teko. Ail makhlukat beberapa makhluk. Ail makhlukat tegese beberapa makhluk. Ail makhlukat tegese beberapa makhluk. Jawab, dua utai altiqat bi mukhlafati tadi kana takida yang tanda kata kita ana tatallah tadi Gusti Allah Subhanahu wa taala iklatu syabihu Ramadan ya badatu ikla yushabihu Ramadan itu ora nyerupani apa datullah iklatu syabihu ora nyerupani apa datullah syai'an ing suci-suci minal makhluk kesaing berapa makhluk biwajhin lan wajah siji tedalan suci minal wujud saking berapa wajah nal wujud yang berapa wajah fakulu mau mengkau desatan berkoro tarohu kang weruh siro ing ma taruh kang weruh siro ing ma ayah turutawa kumrentek apa ma ayah turutawa kumrentek apa ma berada di benak hati kita bibalika yang dalam hati kita bibalika
ing dalam ati sira ibalik dalam ati sira fallahu mengko tekusal kula saorane sapa Allah kadhalika kaya mengkono ma tarahu ayah turu kadhalika kaya mengkono ma tarahu ayah turu laisa ora ana iku kamis dimadani Allah apa syai'un suwiji-wiji laisa ora ana iku kamis dimadani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Jadi kami yakini dengan sifat mukhlafahnya Allah rasanya Allah tidak serupa dengan khawatis, tatnya tidak serupa menyerupai suatu dari makhluk atau khawatis. Dari sisi apapun tidak ada yang serupa. Manusia wujudnya Allah, manusia tidak seperti wujudnya Allah. Manusia bisa melihat, bisa mendengar dan sebagainya. Allah juga punya sifat sama basar, tapi tidak serupa dengan penglihatan dan pendengarannya manusia. Tidak pakai alat dan sebagainya. Jadi Allah itu mukhalafah lil khawatis, semua saja dari makhluk jin, manusia, malaikat dan sebagainya tidak ada yang serupa dengan Allah. Situ laisa bisa minal wujuh, dibaca minal wujuh. Jadi kalau Allah itu kuasa atau Allah itu melihat, manusia tidak bisa melihat. Kalau manusia pakai mata, dengar pakai telinga, Allah tidak. Di sisi manapun tidak ada yang serupa. Maka setiap perkara yang dilihat, yang kamu lihat dan yang kamu yang tersirat dalam hati kita, angan-angan kita, itu tidak terjadi pada Allah. Allah la yasakata, tidak seperti itu. Kita nggak boleh membayangkan Allah seperti ini, tidak bisa. Semua apa yang kita bayangkan, yang kita angan-angan, kita gambarkan, itu tidak ada titik temunya. Laisa kamisli syai'un. Sebab itu kita harus kembali ke laisa kamisli syai'un. Pokoknya tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama. Ya. Jadi dari sisi manapun itu tidak ada serupa, tidak ada yang sama bagi Allah. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sebentar sebelum saya tutup, mengomentari dari pertanyaan yang saya berikan kemarin, teman-teman minggu kemarin. Rasanya banyak beberapa pendapat mengarah ke benar, juga ada yang kurang benar. Alhamdulillah semua sudah punya pendapat, menyampaikan pendapatnya. Pertama dia masalah agama. Apakah agama itu? Agama atau bahasa Arabnya ad-din. Jadi ad-din itu kalau kita artikan secara lughat bahasa itu macam-macam artinya. Ada makna mengasihi, ada makna patuh, ada makna balasan hari kiamat. Yaumuddin itu ada balasan. Ada makna kebiasaan, ada makna tingkah laku, adat, ada makna hukum, ada makna taat, ada makna pikiran atau pendapat. Itu ad-din secara bahasa Arab artinya demikian. Tapi ad-din bermakna agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. A itu artinya tidak, gam atau gamma itu artinya kacau, ruwet. Jadi agama itu tidak kacau, tidak ruwet. Berarti berupa aturan-aturan atau tuntunan yang baik, tidak kacau, berupa aturan. Sehingga ada yang mendefinisikan agama ad-din itu ialah huwa
Wat'un ilahiyun sa'ikun lidawil ukuli bikhtiyarihim iya ha ila sholahi fil hali wal falahi fil ma'al. Wat'un ilahiyun merupakan suatu peraturan sebangsa Tuhan, di peraturan Tuhan sa'ikun yang mendorong jiwa seorang lidawil ukuli, jiwa seorang yang punya akal dengan kehendaknya sendiri, bikhtiyarihim, kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup. Bikhtiyarihim iya ila sholahi, cari kebaikan hidup di dunia, fil hal berarti pada saat sekarang di dunia, wal falahi dan kebahagiaan atau keberuntungan fil ma'ali itu akhirat kelak. Jadi agama itu suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seorang yang punya akal dengan kehendaknya sendiri untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebahagiaan kelak di akhirat. Itulah agama. Makanya agama itu untuk kita amalkan, bukan untuk kita pelajari saja. Sebagai pertanyaan tidak, untuk kita amalkan karena untuk kebaikan hidup di dunia dan untuk kebahagiaan kelak di akhirat. Terus agama, terus apakah semua agama, apakah Islam itu satu-satunya agama yang benar, ataukah Islam itu agama yang paling benar? Ini juga masih ada yang kurang tepat. Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Kalau dikatakan agama yang paling benar, berarti kan ada agama selain Islam yang benar. Yang paling berarti ada lain yang benar. Tapi tidak. Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar, yang diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah. Kita kebenaran itu bisa kita lihat, bisa kita telaah, bisa kita buktikan secara akal kita, logika kita, sehingga dasar dalil yang mendasar secara logika kita bisa menemukan kebenaran Islam. Ada yang salah paham, logika itu diambil dari nakli, Al-Quran, hadis, bukan. Logika itu akal pikiran. Yang mudah saja. Itu tadi kebenaran agama Islam, kita memperbandingkan antara ketuhanan. Tuhannya Islam itu siapa? Tuhannya orang Kristen itu siapa? Tuhannya Hindu itu siapa? Tuhannya Buddha itu siapa? Satu contoh saja. Tuhannya Kristen siapa? Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu siapa? Isa, manusia. Masa manusia sama manusia? Manusia jadikan Tuhan, tak mungkin. Tuhan pasti tidak sama dengan makhluk kita sebagai manusia makhluk. Tuhan itu khalik, ini nggak mungkin. Akal kita nggak menerima. Kalau bangku itu yang membuat bangku nggak mungkin. Bangku yang masih Pak Tukang, pasti beda. Pulpen ini yang buat pasti tukang buat pulpen. Nggak mungkin pulpen ini dibuat oleh pulpen, nggak mungkin. Itu selalu kita demikian. Nah, Hindu Buddha juga nggak mungkin. Batu disembah-sembah, batu dibuat arca, dibuat patung terus disembah, juga nggak menurut akal kita. Tapi kalau Islam, semua ada kepastian keyakinan Allah Maha Esa dan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan makhluk. Itu secara akal logika saja kita memperbandingkan antara ketuhanan. Beberapa agama kita akan menemukan kebenaran Islam. Ibarat kita belum mengenal Islam, kita masih mencari agama, mana agama yang paling benar. Kita memperbandingkan antara ketuhanan itu. Insya Allah nanti kita akan menemukan dengan yakin, kita mantap bahwa Islam itu satu-satunya agama yang benar, bukan yang paling benar, tapi satu-satunya agama yang benar. Allah a'lam bishawab.
Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzu bik min hali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Wa minkum Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.